Ya, lo kembali lagi dengan Kateo di sini. Sebelumnya kita udah belajar banyak dari orang lain. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memindahkan, bagaimana cara menghafal kunci dengan sangat gampang dengan cara yang paling gampang bersama Galena Alpha Series yang bisa kalian dapatkan di nomor WhatsApp di bawah. Bilang aja mau beli Galena Alpha Series. Nah, sekarang kita akan langsung saja menghafal. Cara menghafalnya gimana sih yang paling gampang? Biasanya kan kunci itu banyak ya. Nah, sekarang Kateo akan mengajarkan cara yang paling gampangnya. Nah, sekarang kita akan belajar cara menghafal yang paling gampang tentunya. Kalau misalkan kalian mau hafal kunci kan banyak. Sebenarnya kalian hanya hafal beberapa bentuk kunci dan kalian sudah bisa menghafal banyak bentuk kunci. Nah, contohnya itu kalau misalkan seperti C, lalu G, terus lalu E minor, C, G, CG doang ya. C, D, E, F, G, A, B. C itu ya memang bentuknya seperti itu. D bisa, E bisa, F bisa, G memang bentuknya seperti itu, A bisa, B juga bisa. Jadi yang kalian harus hafal benar itu C sama G aja. Nah, sisanya adalah gampang. Gampangnya gimana? Kalau misalnya C kan seperti ini ya. G juga seperti ini. Kita hafalnya mayor sama minor ya, bukan kayak diminis, kayak suspended gitu, bukan. Tapi benar-benar yang dari basicnya. Sebentar, kita fokusin dulu. Nah, fokus ke jari. Ya. Nah, contohnya adalah kunci A. Kalau misalkan kita mau ke A minor, ingatnya kunci A kan seperti ini. Telunjuk kalian tinggal menekan senar 2 fret yang pertama. Nah, ini jadi A minor. Ini A, ini A minor. Jadi gampang ya. A minor. Jadi kalian sebenarnya nggak usah lepas jarinya. Terus kalian bentuk A minor itu nggak perlu. Jadi kalian tinggal A, terus D minor. Segampang itu. A minor. Itu untuk chord A. Salah ya, tadi Kateo ngomong kunci terus. Chord A, chord A minor. Nah, terus ada chord D ya. Nah, chord D seperti ini, chord D minor seperti ini. Jadi intinya kalian tinggal menghafal satu senar yang turun dari senar paling bawah. Tuh. Mundur satu senar ya. Begitu juga dengan A, yang paling bawahnya mundur satu senar. Jadi A minor. Kalau ini D, mundur satu senar, jadi D minor. Tuh, gampang kan? Gampang banget. Jadi kalian sudah bisa menghafal 4 kunci sekaligus dengan posisi yang mirip-mirip gitu. A minor. Lalu juga ada E. Kunci E kan seperti ini. Tinggal dilepas, jadi minor. Nah, ingatnya kalau misalkan si penekanan senarnya mundur satu senar, itu biasanya minor. E minor, A. Nah, ini kan mundur satu senar, senar 2-nya. Nah, ini senar satunya mundur satu senar. Jadi dengan begitu saja kalian sudah bisa menghafal 6 chord ya. Jadi 6 bentuk kunci. A minor, E minor gitu ya. Nah, bagi kalian yang udah jago mungkin bisa skip atau bisa kan nonton video Kateo yang lain. Ini khusus buat pemula ya. Jadi mungkin bagi yang kalian tahu sudah jago-jago main gitar, silahkan komentar di bawah bagaimana cara kalian menghafal chord dengan cara yang paling gampang tentunya. Bagi-bagi dengan yang baru belajar juga. Nah, itu untuk yang chord yang biasa ya. Maksudnya yang gak gantung. Nah, tadi kan ada C memang sudah seperti itu. D, E, F, G, A, B. Nah, sekarang kita ke F dan juga ke B. Kunci keempat, 1, 2, 3, 4. Chord keempat dan juga chord ke-7. Nah, ini gampang-gampang susah. Kalau misalnya kalian sudah bisa kunci gantung, jadi gampang ya. Chord gantung, jadi ngomongnya bukan kunci gantung ya. Chord gantung atau chord balok. Nah, kalian kalau misalkan belum bunyi semua, kalian tinggal latih harus bunyi semua dulu. Nah, terus bentuk minornya seperti apa? Tinggal kalian lepas. Jadi ini F minor, ini F. Nah, gitu. Nah, dari bentuk chord yang seperti ini, kalian bisa hafal sampai semua fret yang di sini. Jadi kalau misalnya fretnya di sini sampai 12, berarti kalian bisa hafal 24 chord dalam bentuk yang seperti ini. Contohnya F minor, F crash minor, G minor, G crash minor, A crash minor,
A kres minor, B minor, C kres minor, dan seterusnya. Jadi kalau kalian main di nada dasar C, kan chordnya C, F, G, C, terus ada A minor. Nah, jadi permainan kalian itu nggak mentok di sini aja. Jadi dengan yang menghafal chord tadi, kalian ada keuntungan juga, misalkan nah, jadi gitu ya. Pengaplikasikannya seperti itu kalau misalkan kalian hafal chord bentuk gantungnya. Yaitu dari sisi F, chord F. Jadi ingat kalau misalkan chord F tengahnya ditekan, kalau misalkan minor tengahnya dilepas bantu telunjuk. Nah, itu dari sisi F ya, chord F. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk chord B. Nah, kalau chord B kan seperti ini. Ya. Nah, kalau chord B itu agak susah sih. Yang paling susah bentuknya itu sebenarnya chord B. Tapi cara ngapalinnya itu gampang. Kalau B itu seperti ini, kalau B minor, nah seperti ini. Jadi kalau dilihat yang tadi ya, ini senar yang si paling bawahnya yang ditekan, selain telunjuk, di senar 2 itu ke senar yang sini, yang fret sini. Ini kan nekennya di fret 4, jadi ke fret yang 3. Ini pasti minor. Kalau yang di senar 6, bentuk F, kebalikannya. Kalau misalkan ada ini mayor, kalau misalkan nggak ada ini minor. Jangan kebalik ya. Nah, ini B minor, ini B mayor, atau kita sebutkan saja B. Nah, kalau kunci salah chord gantung, itu keuntungannya sama kayak yang di bentuk chord F. Jadi kalau misalkan kalian bisa B, C, C kres, D kres, E, F, F kres, G, dan seterusnya. Sama juga kalau bentuk minornya, B minor, C kres minor, D minor, D kres minor, E minor, F minor, F kres minor, G minor. Nah, sama ya kalau kalian hafal bentuk chord yang seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Maaf agak salah-salah tadi. Karena ini nggak PW posisinya. Nah, jadi kalau kalian bisa hafal, hafal bentuk chord yang seperti ini, warna suaranya akan berbeda. Jadi ingat, yang bentuk mayor seperti ini, bentuk minor di sini. Nah, untuk menghafal misalkan F, kalau di yang senar 6 ya, chord yang F. Nah, kalau misalkan si fretnya itu ganjil, biasanya itu dia mayor. Bukan mayor ya, kres. Bukan kres. Fret pertama F, fret ketiga G, fret kelima itu A, fret ke-7 itu B. Nah, sudah lewat daripada 7, jadi genapnya itu bukan kres. C, D, gitu ya. F, G, A, B, C. Nah, kalau yang di sini, di bentuk chord yang B, sama juga. B, kalau misalnya ganjil, itu biasanya bukan kres. B, ini karena awal startnya dari 2, ya khusus yang di situ. B, fret 3, fret 5, E. Nah, mulai dari fret yang 7 sama kayak tadi. F, ini fret 8, ini fret yang ke-10, dan seterusnya. Jadi cara ngapalinnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian menghafal posisi bentuk chordnya, yang tadi di 1, 3, 5, 7, terus 8, tadi berapa ini? 10. Yang di senar 5, ini B, C3, ini D5, terus E7, F8, G10. Nah, jadi itu cara gampangnya. Supaya kalian lebih enak buat belajar chord-chord yang baru, bentuk-bentuk chord yang baru. Jadi kalau misalkan kalian sudah hafal, tentu saja kalian tinggal latih perpindahan kuncinya. Nah, aplikasi ini juga bisa kalian aplikasikan di kunci yang susah-susah, misalkan seperti ini.
ini kan susah ya. Jadi tinggal kalian hafal, oh misalkan si ininya, si tunjuk dan tengahnya itu, oh mirip kayak bentuk B, chord B gitu. Nah gitu, jadi kalian cari-carilah referensi. Nah gitu, yang makin aneh-aneh bentuk chordnya. Nah jadi itu yang bisa Kak Theo bagikan tentang bagaimana cara menghafal chord yang paling gampang. Di review lagi ya. Kalau yang pertama itu kalian lihat dari bentuk chord awalnya. Oh lihat senar yang paling bawah ditekan, tinggal dimundurin satu. Nah cara nekannya seperti ini. Sama juga dengan ini. Kalau yang E tinggal dihilangin telunjuknya. Kalau misalnya chord gantung, jangan kebalik ya. Di sini mayor, ini minor. Ini mayor, ini minor. Oke, jadi itu yang bisa Kak Theo bagikan. Silakan kalian mau minta tips dan trik apa, tinggal ditulis komentar di bawah. Tunggu Kak Theo di video-video selanjutnya.